Pandemi COVID-19 telah menorehkan luka mendalam bagi banyak masyarakat. Bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga ekonomi. Pekerjaan yang sudah sulit ditemukan semakin langka, meninggalkan banyak individu terjebak dalam ketidakpastian dan kekhawatiran akan masa depan mereka. Di tengah kondisi sulit ini, muncul juga kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Seperti terungkap di antaranya kasus yang melibatkan Juliari Batubara. Menurut beberapa sumber, Juliari Batubara terdakwa sebagai koruptor bansos. Kronologis kasus Juliari Batubara. Menurut September 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindakan lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada malam harinya, Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Haris Sidabuke, Mattheus Joko Santoso, dan Ardian IM. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun. Tercatat ada 272 kontak pengadaan dan dilaksanakan dalam 2 periode. Setelah itu, Mensos menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat dan komite PPK dan pelaksanaan proyek dengan menunjuk langsung para rekan. Diduga ada kesepakatan fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetor rekan kepada Kemensos melalui MJS. Fee untuk tiap paket disepakati 10 dari 300. MJS dan AW pada Mei sampai November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan pemasok AIM, HS, dan PT Raja Wali Parama milik MJS. Fee yang diterima dari pelaksanaan paket bansos sembako pertama diduga 12 miliar dan diberikan tunai 8,2 miliar dari MJS kepada JPB melalui AW. Kemudian Fee itu dikelola oleh Eko dan Seli NS dari Kemensos untuk membayar keperluan pribadi JPB. Dan yang terakhir, Fee yang diterima periode kedua Oktober sampai Desember 2020 8,8 miliar yang diduga digunakan untuk keperluan JPB. Seperti inilah barang bukti hasil operasi tangkap tangan. Akibat dari perbuatannya itu, Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Senin 23/8/2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai
sebagaimana diubah dalam UU RI nomor 20 tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah atau sekitar 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik dan hak pilih terhadap Julia pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun.